pertanyaannya, apakah kita sudah mendidik anak-anak dengan benar? Apakah sekolah sudah menghasilkan generasi yang siap bekerja dan siap menghadapi dunia nyata? Yang kita khawatirkan, mereka hanya lulus menjadi anak-anak didik yang mampu mengerjakan tes, mampu mengerjakan soal, tapi tidak mampu berkarya nyata dan berinovasi di dunia nyatanya nanti. Hasil PISA Internasional tahun 2018 menyatakan bahwa Indonesia masuk peringkat ke-6 terbawah dalam asesmen membaca, kemampuan matematika, dan juga sains. Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak Indonesia memiliki tingkat penalaran dan juga inovasi yang kurang, sehingga akhirnya anak-anak Indonesia perlu lebih dipacu dalam kemampuan kognitif dan intelektualnya. Di sisi lain, prestasi miris diraih oleh Indonesia sebagai negara dengan peringkat kelima tertinggi di dunia dalam hal terjadinya kasus bullying. Ini menunjukkan karakter anak-anak bangsa yang butuh untuk segera mendapatkan perhatian dari kita. Berarti dalam hal kognitif maupun karakter, generasi bangsa ini perlu segera mendapatkan terobosan dalam pendidikan mereka. Dengan semua alasan tadi, dengan semua data tadi, maka harapan bangsa tidak bisa lagi main-main dalam mencerdaskan anak Indonesia. Oleh sebab itu, harapan bangsa akan mengenalkan sesuatu yang baru untuk anak-anak kita, untuk revolusi pendidikan kita. Sekolah karya. Sekolah karya. Pertanyaannya, kenapa kami menyebutnya sebagai sekolah karya? Yaitu kebutuhan skill abad 21 yang saat ini harus hadir untuk anak-anak Indonesia. Yaitu kita bicara tentang karakter, kompetensi, dan literasi. Bicara karakter, kita bicara tentang bukan sekedar tentang kejujuran, namun juga bagaimana etos belajar dihadirkan lewat pembelajaran. Misalnya, kita ingin anak kita jujur tapi dia tak tuntas dalam mengerjakan sesuatu. Atau sebaliknya, kita ingin keduanya hadir. Itu karakter. Ketika kita bicara bergerak, melakukan, membuat, dan berkomunikasi dalam proses belajar, sebenarnya kita bicara tentang bagaimana mengajar anak-anak untuk bisa menjadi kompetitif, menjadi kritis dalam segala hal, dan menyelesaikan semua masalah dalam konsep-konsep yang baik dan sesuai dengan konteks yang terjadi saat itu. Lalu bicara literasi, saatnya kita kembalikan anak-anak untuk memahami setiap informasi yang didapat dalam proses belajarnya atau di luar belajarnya. Misalnya seperti kalau kita bicara tentang literasi, ada 4 hal yang menjadi prioritas dalam literasi, yaitu bagaimana dia mengolah informasi teknologi, mengolah informasi bacaan, keuangan, hingga budaya lokal. Ilmu perkembangan otak manusia membagi perkembangan otak anak ke dalam 3 tahapan. 7 tahun pertama, dari anak berusia 0 sampai 7 tahun, kita harus fokus kepada kecerdasan emosi dan kinestetiknya. Hal ini mengambil proporsi sebesar 45%, sedangkan kognitif cukup 10% saja. Karena kognitif ini akan dipengaruhi banyak oleh emosi dan kinestetiknya. Di tahap kedua, ketika anak berusia 7-14 tahun, kecerdasan kognitifnya sudah bisa kita tingkatkan penanamannya menjadi 50%. Di bagian ini, emosi dan kinestetiknya sudah mengalami penurunan. Artinya, di masa ini, kita sudah bisa memberikan banyak informasi yang akan menambah kecerdasan intelektualnya. Di tahap yang ketiga, anak kita akan mulai meningkat dalam kecerdasan kognitifnya menjadi sebesar 60%, sedangkan kecerdasan emosi dan kinestetiknya menjadi sebesar 30 dan 10%. Nah, di masa inilah kita akan menuai anak-anak yang memiliki akhlak mulia karena mereka sudah mulai berkembang dalam fungsi pengambilan keputusan, penanaman nilai, dan sebagainya. Dan di tahap inilah kita akan melihat karakter anak-anak yang berkembang dan merupakan bentukan dari kedua tahapan sebelumnya. Ketiga tahap perkembangan anak tadi, kita analogikan seperti tunas yang sedang bertumbuh. Tahap 7 tahun pertama dimulai dari anak berusia playgroup sampai dengan mereka duduk di kelas 3 SD akan disebut dengan tahap di mana mereka bertumbuh. Kita analogikan seperti benih yang sedang mengalami pertumbuhan dan kemudian tunas yang muncul. Di tahap kedua kita sebut sebagai tahap bergerak. Ketika tunas mulai memunculkan akarnya dan mulai bergerak di dalam tanah untuk bertumbuh lebih besar lagi. Tahap ini akan
dilaksanakan ketika anak mengalami usia dari kelas 4 SD sampai kelas 9 SMP. Dan di tahap ketiga adalah ketika anak berada di bangku SMA, kita sebut dengan tahap berdampak, di mana mereka kita analogikan seperti pohon yang telah bertumbuh, sudah menghasilkan buah dan sudah bisa dinikmati oleh banyak orang. Dan di tahap inilah kita anggap anak-anak sudah mulai menghasilkan dampak bagi orang-orang di sekitarnya dan juga bagi masyarakat. Kami ingin membangun pendidikan anak yang memperhatikan 5 aspek secara holistik, yaitu emosional, intelektual, sosial, spiritual, dan fisik motorik anak. Dengan memperhatikan kelima aspek ini, kami harapkan anak-anak bertumbuh dengan maksimal. Jadi tidak hanya memperhatikan kecerdasan intelektualnya saja, tapi juga seluruh aspek kehidupannya yang saling berkaitan, sehingga mereka tumbuh menjadi manusia yang benar-benar utuh dan juga bisa berkembang dengan maksimal dalam segala hal. Kelima prinsip pendidikan holistik tadi kami singkat dengan sebutan karya. Terdiri dari karakter mulia, akal budi dan kecerdasan, relasi berkualitas, Yesus sebagai pusat, dan juga aksi nyata. Harapan kami dengan memperhatikan kelima aspek karya ini, anak kita benar-benar tumbuh menjadi generasi yang kuat, yang berkarakter, mencapai potensi maksimal mereka, dan juga maksimal berinovasi dan berkarya bagi kemajuan bangsa Indonesia. Memasuki tahun ke-15 sejak berdirinya, Sekolah Harapan Bangsa memandang perlunya kita untuk kembali lagi melihat visi yang semakin dipertajam. Kita akan memasuki masa yang baru, musim yang baru dengan kualitas pendidikan yang semakin ditingkatkan. Dan inilah visi, misi, sasaran, dan tujuan pendidikan di Harapan Bangsa sebagai sekolah karya. Sekolah karya, identitas baru dengan tagline yang baru itu adalah bertumbuh, bergerak, berdampak. Sekolah karya definisinya selain 5 dasar prinsip pendidikan harapan bangsa, juga merupakan definisi bagaimana karya itu harus hadir melalui kegiatan-kegiatan anak-anak, idenya anak-anak yang bermanfaat di kemudian hari atau saat ini. Semoga apa yang dilakukan anak-anak tak berhenti di sekolah, namun hingga masyarakat, seperti pada Tripusat Ki Hajar Dewantara. Bertumbuh, bergerak, berdampak adalah bentuk optimalisasi visi sebelumnya, yaitu KTP. Bagaimana kami menyiapkan anak-anak Indonesia melalui proses pendidikan yang baik. Pada pelaksanaannya tentu memberikan kesempatan untuk anak-anak bisa mengeksplorasi ide, manfaat, penciptaan, hingga menemukan sebuah prosesnya. Di dalam proses itu menciptakan sebuah dampak dalam belajar atau masyarakat Indonesia pada umumnya. Oleh sebab itu, sekolah karya bukan tentang karakter saja, tapi memberikan makna kepada siapa saja yang ada di sekitarnya hingga masyarakat, terutama teman-temannya. Untuk itu, kami kenalkan karya otentik dari anak Indonesia melalui Harapan Bangsa yang kami sebut dengan STUDEX. STUDEX, singkatan dari Student Exhibitions. Kenapa Student Exhibitions? Karena selain merupakan singkatan dari Student Exhibitions, juga merupakan bagaimana kesempatan anak-anak saat ini untuk bisa berbicara banyak di depan masyarakat hingga menunjukkan karyanya melalui komunikasi verbal, tak hanya tulis, yang kita kenal secara global dengan sebutan pitch deck. STUDEX merupakan bentuk karya otentik anak-anak Indonesia, sehingga di dalamnya ada 3 hal penting kenapa STUDEX harus dilakukan tahunan. Yang pertama, merupakan ajang penilaian bagi guru menentukan apakah dia memberikan manfaat dalam proses belajarnya, berdampak atau tidaknya. Inilah ukuran sekolah karya yang dinilai bukan dalam bentuk angka-angka, tapi melalui kreativitas yang sifatnya otentik, nyata, bisa dilihat, bukan abstrak. Yang kedua, merupakan ajang di mana bisa melibatkan sekolah-sekolah lain untuk hadir menyaksikan, disaksikan tak hanya oleh temannya, tapi juga oleh masyarakat,
hingga siapa saja yang hadir untuk menyaksikan temuan-temuan anak-anak Indonesia melalui Sekolah Harapan Bangsa. Dan yang terakhir, keterlibatan kolaborasi. Harapan Bangsa melalui Studex-nya menjadi ajang di mana setahun sekali melibatkan orang-orang kreatif yang mungkin tak hanya datang dan melihat, dan tak hanya datang dan menilai, tapi juga menjadi tempat di mana anak-anak bisa menunjukkan karyanya, juga mungkin bisa belajar melalui mereka-mereka yang sudah lama terjun di dunia kreativitas. 3 hal ini, kenapa Studex harus hadir di Harapan Bangsa, dan saat ini juga kita mulai melalui sekolah karya, bertumbuh, bergerak, dan berdampak. Jadi anak-anak Bapak Ibu sudah berada di tempat yang tepat. Sekolah yang mengutamakan pembelajaran dan penilaian berbasis karya, di mana mereka akan menghasilkan karya unggul bagi Indonesia di masa depan mereka. Mari kita bersama bertumbuh, bergerak, berdampak, sekolah karya di Harapan Bangsa. Bertumbuh dalam karakter, bergerak ke tujuan hidup, berdampak dengan potensi maksimal. Salam sejahtera kepada semua orang tua murid dari Sekolah Harapan Bangsa Integrated Christian School. Perkenalkan, saya Sutopo Singgi. Sebentar lagi saya akan menjelaskan mengenai makna dan perubahan logo dari HBICS. Baik Bapak Ibu, ini adalah file yang akan saya bagikan supaya kita bisa bersama-sama melihat perubahan-perubahan dan makna-makna serta konsep yang mendasari perubahan dari logo HBICS ini. Baik Bapak Ibu, pada bagian atas terdapat bentuk diamond sebagai lambang dari kecemerlangan berpikir yang didasari oleh Alkitab terbuka. Artinya adalah didasari oleh karakter yang benar. Jadi bagian ini memiliki makna kecerdasan karakter atau hikmat. Karena di dalam di sekolah HBICS kami mengajarkan kepada anak-anak bukan hanya sekedar cerdas, tetapi dia memiliki hikmat. Karena kecerdasan tanpa hikmat akan membawa manusia atau orang pada umumnya bukan menjadi bermanfaat untuk orang banyak, tetapi kecerdasan yang berhikmat ini yang akan dibutuhkan oleh banyak orang di hari-hari mendatang. Lalu kita melihat bagian kepala singa, Bapak Ibu. Bagian ini melambangkan kekuatan, ketegasan, dan leadership atau kepemimpinan. Diharapkan semua alma mater maupun yang tengah menempuh pendidikan studi di HBICS memiliki jiwa kepemimpinan yang didasari oleh kecerdasan berpikir dan karakter yang benar. Jadi inilah keunikan dari sekolahan kami dalam kami menjabarkan bagian dari visi dan misi serta filosofi. Lalu untuk bagian berikutnya, pada bagian kiri logogram, maksudnya kiri ini di sini, terdapat gambar tangan tengah berdoa. Karena doa merupakan nafas dari semua siswa di HBICS. Pada bagian tengah logogram terdapat simbol dari sebuah pet jalan kehidupan yang dapat dilihat juga sebagai gabungan dari huruf J dan S, juru selamat, yang memiliki makna bahwa hanya Kristus yang dapat menuntun setiap siswa untuk melalui jalan hidup dengan benar. Lalu bagian terakhir ini ada perisai yang menjadi alas dari semua bentuk visual kita, yang memiliki makna bahwa perisai itu melindungi semua siswa dari segala hal buruk yang tidak diinginkan. Di dalam HBICS, siswa harus bisa melindungi siswa, guru harus bisa melindungi siswa. Demikian juga kami melakukan komunikasi, tidak ada bullying yang terjadi di HBICS, dan ini menjadi salah satu fokus kami bahwa sekolah kami juga mengedepankan perlindungan kepada setiap murid yang bergabung di dalam
HBICS. Lalu ini adalah posisi Bapak Ibu, posisi apabila ada space yang tidak memungkinkan untuk logo versi horizontal diterapkan, maka kami menggunakan versi vertical logo. Demikian Bapak Ibu, inilah penjelasan singkat dari kami mengenai perubahan logo pada sekolah kami. Terima kasih, dan saya sangat bersukacita bisa mempresentasikan logo baru HBICS ke Bapak Ibu sekalian. Salam. Orang tua adalah mitra bagi sekolah untuk pertumbuhan dan perkembangan pendidikan. Kami membutuhkan orang tua untuk tumbuh kembang anak di rumah. Saya mengundang semua Bapak Ibu untuk kita bisa bekerja sama dalam 1 tahun ke depan. Berikut kita akan menyaksikan slide Parents Meeting Happy Holy Kids. Baik, kita akan memulai slide Parents Meeting Happy Holy Kids. Untuk tahun ajaran 2020-2021, saya akan memimpin Parents Meeting ini. Saya Dina Desti, Nyo SPD. Kita akan melihat struktur organisasi Happy Holy Kids Balikpapan. Saya akan memperkenalkan kepada Bapak Ibu sekalian struktur organisasi yang ada di Happy Holy Kids. Saya mulai dari yang pertama-tama, Miss Yola. Miss Yola adalah Vice Principal of Curriculum. Kemudian yang kedua adalah Miss Lia atau Miss Natalia sebagai Vice Principal of Personalia. Jadi fungsi daripada Miss Yola, Bapak Ibu bisa membicarakan, memberi masukan kepada pihak sekolah dalam hal kurikulum melalui Miss Yola. Kemudian Bapak Ibu juga bisa membicarakan hal-hal mengenai teknis kesiswaan ataupun guru kepada Miss Lia atau Miss Natalia. Di bawah kedua Vice Principal Happy Holy Kids ini terdapat 4 koordinator. Yang pertama adalah koordinator karakter building, yaitu Miss Frida. Miss Elfrida berfungsi sebagai koordinator karakter yang akan membawahi kurikulum karakter, di mana ada chapel, ada Bible story, ada story karakter, dan banyak pengembangan karakter yang kami ulang setiap hari di sekolah. Yang kedua adalah koordinator chapel, yaitu Miss Ria. Miss Ria berfungsi sebagai pengendali atas ibadah setiap harinya, di mana anak-anak juga akan belajar melalui Truth Kids. Anak-anak juga akan beribadah bersama guru-guru, baik secara offline ataupun online yang akan kita akan masuki di tahun ini. Kemudian ada Miss Ivana sebagai koordinator supplies. Jadi Miss Ivana berfungsi sebagai pendukung untuk setiap guru-guru yang membutuhkan bahan ajar. Bagaimana juga kami nanti akan mempersiapkan bahan bermain anak yang akan kami kirim ke rumah. Semua akan dibantu oleh Miss Ivana sebagai koordinator. Dan yang terakhir adalah Miss Maya sebagai koordinator ekstrakurikuler Happy Holy Kids. Kita akan masuk ke dalam perkenalan guru-guru Happy Holy Kids. Saya harap Bapak Ibu bisa menyimak baik-baik, di mana kelas-kelas sudah saya tempatkan, siapa saja main teachernya, apakah itu level playgroup A, B, atau TKA-TKB, kelas pagi atau kelas siang. Di bagian bawah keterangan juga ada jabatan guru tersebut sebagai guru subjek apa. Yang pertama saya akan memulai dari guru-guru kelas playgroup. Saya perkenalkan Miss Yola. Miss Yola adalah main teacher dari Bright Class, PGA di kelas siang. Miss Yola akan mengajar di House Play Center. House Play Center adalah sentra bermain peran. Kemudian ada Miss Rien sebagai main teacher of Brilliant Class yang akan memegang level PGB di kelas pagi dan akan mengajar di Messi Play Center. Berikutnya adalah Miss Ivana. Miss Ivana adalah main teacher dari Love Class PGA kelas pagi. Beliau akan mengajar di sentra seni khusus kelas playgroup. Berikutnya adalah Miss Maya sebagai main teacher of Champion Class yang akan memegang level PGB kelas siang
yang akan juga mengajar House Play Center PG. Kemudian ada Miss Ice, Miss Joyce, tapi lebih akrabnya dipanggil Miss Ice. Beliau adalah main teacher dari Happy Class, kelas PGB pagi, dan akan mengajar di Messi Play Center Playgroup. Dan yang terakhir untuk guru playgroup adalah Miss Priscilla atau Miss Pris. Beliau adalah main teacher dari Lively Class, kelas PGB siang, dan akan mengajar di English Class, kelas playgroup. Nah, berikutnya kita akan melihat beberapa guru dari TKA TKB. Silakan Bapak Ibu sekalian yang memiliki putra-putri di level TK akan memperhatikan slide berikut. Ya, yang pertama saya kenalkan Miss Natalia atau yang akrab dipanggil Miss Lia. Beliau akan mengajar sebagai MT di Gentleness Class TKA kelas pagi dan akan mengajar Messi Play Center TK atau sentra bahan alam. Kemudian ada Miss Yana sebagai main teacher of Faithfulness Class TKA kelas siang yang akan mengajar sentra seni TK juga ya. Kemudian saya masuk ke Miss Frida. Miss Frida sebagai main teacher of Kindness Class TKA kelas siang dan akan mengajar English Class. Lalu ada Miss Alfi adalah main teacher of Honesty Class TKA kelas pagi yang akan juga mengajar sentra seni. Lalu saya kenalkan juga Miss Juwika. Miss Juwika adalah main teacher dari Goodness Class TKA kelas pagi yang akan mengajar House Play Center TK. Lalu ada Miss Grace sebagai main teacher of Obedience Class TKB kelas pagi yang akan mengajar Block Center atau sentra balok. Berikutnya adalah Miss Ria. Miss Ria adalah main teacher of Peacefulness Class TKB kelas pagi, akan memegang 2 mata pelajaran, yaitu Readiness Center. Kalau dalam bahasa Indonesianya itu sentra persiapan, di mana hanya ada di kelas TK saja. Kemudian Chapel Time, beliau juga akan mengurus tata ibadah anak-anak di sekolah. Lalu ada Miss Eva sebagai main teacher of Gratefulness Class TKB kelas siang dan akan mengajar House Play Center. Ada Miss Nita sebagai main teacher of Passion Class TKB kelas siang yang akan juga mengajar Messi Play Center. Dan yang saya akan kenalkan adalah salah satu guru baru yang bergabung di Happy Holy Kids, adalah Miss Lena sebagai main teacher of Attentiveness Class kelas TKB pagi dan akan mengajar English Class. Perlu diketahui Miss Lena sudah pernah memiliki cukup banyak pengalaman dalam dunia taman kanak-kanak. Oleh sebabnya kami sangat mempercayakan Miss Lena untuk memegang kelas TKB di tahun ajaran 2020-2021 ini. Dan 2 rekan kami terakhir yang perlu saya kenalkan adalah Achien Laosu atau guru kelas Mandarin yang akan memegang semua kelas Mandarin TK. Dan yang terakhir adalah Miss Yeni sebagai administration staff, di mana Bapak Ibu bisa menghubungi Miss Yeni apabila membutuhkan janji untuk bertemu dengan saya atau via telepon, mengurus segala administrasi, mengumpulkan kartu keluarga, dan kelengkapan data-data siswa lainnya bisa menghubungi Miss Yeni. Baik, berikutnya kita akan masuk ke dalam goal setting KB dan TK Happy Holy Kids. Seperti yang tadi Bapak Ibu lihat melalui video sekolah karya, bagaimana kita menuju filosofi pendidikan kembali. Berdasarkan filosofi pendidikan yang baik itu, KBTK Happy Holy Kids memiliki goal setting dalam sepanjang tahun-tahun ke depan, yaitu membangun pribadi siswa yang tangguh dengan goal setting hybrid. Apa itu goal setting hybrid? Goal setting hybrid adalah standar tingkat pencapaian perkembangan anak yang memang kami adopsi dari Dinas Pendidikan. Kemudian kami kolaborasikan dengan beberapa kurikulum luar, salah satunya Cambridge.
Nah, melalui goal setting hybrid ini kami membuat satu konsep di mana pembelajaran di kelompok bermain dan TK itu bukanlah duduk di depan laptop, kemudian hanya menatap proyektor, hanya mengerjakan buku-buku tulis atau membaca buku saja gitu ya. Tapi kami lebih konsentrasi di kinestetis sebanyak 45%. Jadi anak-anak harus belajar dengan kinestetisnya tereksplorasi 45%, emosinya anak-anak juga tereksplorasi sebanyak 45%, dan kognisi atau yang seperti tadi kita sebutkan membaca buku, kemudian menulis, mengenal angka dan lain sebagainya itu hanya sekitar 10%. Nah, ini goal setting yang baru yang perlu kita ketahui semua, karena ini akan sangat berbeda dengan kegiatan-kegiatan kita di tahun-tahun sebelumnya. Saya akan memasuki slide di mana menjelaskan aspek emosi. Bagaimana cara kami untuk mengenalkan aspek emosi di anak-anak. Yang pertama, saya akan menyampaikan bahwa kebenaran Kristus itu perlu kami sampaikan sejak usia dini, dan itu perlu disampaikan berulang-ulang untuk menjadi sebuah karakter. Pengenalan akan Kristus dan karakter akan kami lakukan melalui perkenalan siswa di Truth Kids. Jadi buku renungan siswa akan terus kami berikan setiap bulan. Lalu kami juga akan mengenalkan setiap anak-anak akan Kristus dan karakter itu melalui ibadah setiap pagi yang mungkin tidak bisa ditemukan di sekolah lain ya. Jadi Happy Holy Kids dan Harapan Bangsa sangat kental dengan ibadah, di mana setiap pagi baik kelas pagi dan kelas siang semuanya akan melalui ibadah lebih dahulu baru memulai kelas pelajaran. Nah, hal yang baru juga yang lain yang perlu kami sampaikan adalah kami akan konsentrasi dengan relasi yang hangat, ramah, baik antar guru, siswa, dan orang tua. Seperti yang saya sampaikan juga sebelumnya, saya berharap orang tua menjadi mitra bagi kami. Saya sangat senang Bapak Ibu bergabung di Happy Holy Kids dan mempercayakan anak-anak kepada kami untuk dididik. Dan perlu sekali anak-anak meniru relasi yang hangat, di mana kita mungkin saling bertegur sapa, kita akan saling memberi masukan yang membangun, kita akan mencari solusi bersama-sama. Nah, hal ini akan mengubah emosi mereka. Anak-anak mungkin tidak pandai untuk membaca, menulis dengan cepat, tapi mereka sangat pandai untuk meniru. Jadi saya berharap aspek emosi ini kita akan bisa kembangkan bersama-sama. Dan yang terakhir, aspek emosi yang akan kami kembangkan juga adalah pertanyaan terbuka. Mungkin ini bisa kita lakukan bersama-sama, baik di rumah ataupun di sekolah. Apa itu pertanyaan terbuka? Pertanyaan terbuka itu bukan sekedar kita bertanya, apa ini? Ini namanya buku, misalnya seperti itu. Bukan hanya seperti itu, tapi pertanyaan terbuka adalah kira-kira anak-anak apakah bisa menyampaikan sebab akibat, kemudian mengapa ya kok bisa terjadi hujan? Mengapa ya kok bola itu bisa bergelinding kalau ditendang? Misalnya seperti itu. Lalu apa yang kamu rasakan hari ini? Bukan kami menyatakan bahwa are you happy today? Bukan hanya seperti itu. Kalau seperti itu kita mungkin hanya mengotaki bahwa kamu hanya boleh merasakan senang, tapi anak-anak kami bebaskan berekspresi. Apakah kamu hari ini sedih? Apakah kamu hari ini tidak suka apa yang dilakukan di sekolah? Dan lain sebagainya. Ya, jadi pertanyaan terbuka itu memang untuk memancing emosi anak, supaya anak-anak juga bebas berekspresi dan tidak terkotaki atau terdoktrin dengan hal-hal yang kita mau sebagai orang dewasa, gitu ya. Nah, kami guru sebagai fasilitator akan menstimulasi akal anak dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Kemudian saya akan masuk ke aspek kinestetis. Iya, seperti yang tadi kita lihat, kita akan mengembangkan 45% aspek kinestetis pada pembelajaran Happy Holy Kids di tahun ini dan ke depannya. Yang pertama, dalam masa transisi ini, di mana kita tidak bisa bertemu, baik orang tua, siswa, dan guru secara fisik, kami sedang mempersiapkan ruangan di sekolah, yaitu ruang gerak anak akan diperluas, yaitu kami akan mengurangi duduk tanpa kursi. Jadi jika nanti kita punya kesempatan untuk tetap muka secara fisik, kondisi ruangan mungkin akan kurang
maksudnya maaf tanpa kursi, tapi kita akan duduk melantai dengan karpet. Kemudian kita akan bermain di alam terbuka atau di playground yang akan kami persiapkan playground baru. Tapi mohon maaf karena kita tidak bisa bertemu secara fisik, mungkin kita akan melihat di kemudian hari, begitu ya. Kemudian eksplorasi dengan 5 indera siswa. Ya, aspek kinestetis juga akan tereksplorasi dengan kami memberi stimulasi dalam setiap pembelajaran, bukan hanya di sentra alam, bukan hanya di kegiatan berolahraga saja, tapi hampir di semua aspek sentra atau mata pelajaran sentra akan mengeksplorasi 5 indera. Kemudian membangun sensori, pembangunan dan kognitif. Jadi saya perlu contohkan bagi Bapak Ibu yang baru, mungkin bertanya-tanya, apa ya Miss yang diajarkan sekolah? Pelajaran apa yang diajarkan sekolah untuk playgroup dan TK? Jadi misalnya sensori, itu kami akan, aspek perkembangan sensori ini akan kami simulasi di sentra alam. Misalnya anak-anak akan belajar meremas-remas buah jeruk, memerasnya, kemudian mereka juga akan berjalan di atas kerikil tanpa alas kaki. Nah, itu mengembangkan sensori mereka. Itu fungsinya sentra alam. Kemudian pembangunan. Belajar apa ya Miss pembangunan? Contohnya sentra persiapan di TKB. Ya, jadi pembangunan itu bukan membangun balok, bukan hanya seperti itu ya, bukan membangun Lego, bukan seperti itu. Tapi pembangunan adalah pembangunan konsep berpikir mereka. Jadi contohnya mereka akan menyusun huruf-huruf membentuk satu kata. Misalnya kata payung, tapi menyusun hurufnya menggunakan roncean-roncean yang warnanya juga terpola, misalnya merah putih. Nah, itu contohnya membangun aspek pembangunan. Lalu kognitif, itu juga kami akan bangun aspek ini melalui misalnya sentra bermain peran, sentra balok gitu ya. Jadi mereka akan diajari untuk bercakap-cakap, bernalar, bagaimana menanggapi teman satu dengan lainnya dengan bahasa anak-anak begitu. Lalu saya juga akan menyampaikan bahwa konsep sekolah kami adalah untuk playgroup TK adalah bermain. Jadi bermain itu adalah belajar hal baru. Jika Bapak Ibu bertanya pada anak-anak ketika pulang sekolah, hari ini belajar apa gitu ya, mungkin mereka akan berkata, hari ini main ini mah, hari ini main ini pak. Mungkin mereka berpikir bahwa gak akan pernah ada rasa belajar. Nah, itu yang kami ingin tanamkan. Bukan berarti anak-anak tidak belajar, tapi bermain di sekolah, bermain bersama guru-guru di sini adalah belajar hal baru. Lalu juga mengajar, kami juga akan mengajar dengan kegiatan kinestetis pada sentra dan mulok. Jadi tidak terbatas bahwa mulok bahasa Inggris, mulok bahasa Mandarin itu adalah menulis buku, menarik garis, bukan hanya duduk dan menulis, tapi kita akan ada banyak kegiatan yang mengeksplorasi gerakan-gerakan anak di setiap sentra dan mulok. Saya masuk ke aspek kognisi. Di aspek kognisi, kami akan memperkenalkan persiapan akademis menuju jenjang berikutnya, mulai dari playgroup ke TK dan TK ke SD. Hanya kurang lebih sekitar 10% muatan di setiap sentra dan mulok. Kemudian kami akan memberi ruang bertanya pada anak. Kami akan meminta anak-anak lebih banyak tampil, akan meminta anak-anak lebih banyak presentasi sederhana, atau kami beri ruang bercerita. Nah, bagi Bapak Ibu yang baru bergabung di keluarga besar Happy Holy Kids, saya akan menyampaikan apa saja sentra yang kami sajikan atau mata pelajaran yang akan anak-anak temukan di sekolah Happy Holy Kids. Yang pertama ada dari kategori TK, yaitu pertama bahan alam atau Messy Play Center. Yang kedua adalah bermain peran atau Playhouse Center. Kemudian ada sentra seni, ada sentra balok atau Block Center, ada sentra persiapan atau Readiness Center, dan ada 2 mulok muatan lokal, yaitu kelas bahasa Inggris dan kelas Mandarin. Khusus kelas Mandarin hanya akan ditemukan di kelas TK, tidak ada di kelompok bermain. Lalu saya beranjak ke kelompok bermain. Di kelompok bermain kita punya 4 sentra dan mulok. Yang pertama sentra bahan alam.
sentra bermain peran, sentra seni, dan mulok Inggris. Ada 2 sentra yang saya coret di bagian bawah slide. Yang pertama adalah sentra balok dan sentra persiapan. Jadi khusus di kelompok bermain, menurut filosofi pendidikan yang kita anut sekarang, kita meniadakan sentra balok dan persiapan. Tapi bagaimana, Miss? Apakah pelajaran tersebut benar-benar hilang? Tidak. Jadi kami integrasikan masuk ke dalam sentra-sentra dan mulok lainnya, ya. Jadi kelas English kelas saja juga akan ada hanya di playgroup D. Untuk di playgroup A tidak ada mulok bahasa Inggris. Tapi apa yang harus diajarin, Miss? Untuk playgroup A kami fokus untuk memperkenalkan bahasa Indonesia yang baik sebagai bahasa ibu. Berikut penjelasan mengenai 3 aspek yang kita anut melalui sekolah karya. Kita akan masuk ke dalam masa transisi di mana tahun 2020 ini kita ketahui banyak hal yang terjadi, ya, salah satunya pandemik yang kita alami bersama-sama, di mana anak-anak juga terbatas untuk bertemu dengan guru, belajar secara fisik di sekolah. Sebelum kita memasuki masa transisi 2020 dan teknis-teknisnya di lapangan, saya akan menyampaikan beberapa slide SOP orang tua yang perlu kita tahu dan kita sepakati bersama, ya Bapak Ibu. Baik, saya akan memulai. Untuk SOP orang tua, ya, yang pertama adalah Happy Holy Kids merupakan sekolah nasional yang diperkaya dengan kurikulum hybrid yang telah saya sampaikan. Kita juga sudah berdiri dari tahun 2006 dan kami mengucap syukur buat setiap orang tua juga yang sudah bertahan dan mempercayakan setiap putra-putrinya dari tahun ke tahun untuk bergabung di Happy Holy Kids. Di Happy Holy Kids memiliki warna sendiri dalam dunia pendidikan. Orang tua menerima dan mendukung sekolah untuk mendidik putra-putri mereka mencapai potensi maksimal, memiliki tujuan yang jelas dan berkarakter mulia adalah hal-hal yang kami harapkan daripada orang tua begitu orang tua selesai di parents interview. Ya, kami berharap bahwa hubungan yang terjalin dengan pihak sekolah bukan antara konsumen, Bapak Ibu sebagai konsumen atau pelanggan, tetapi sebagai mitra pendidik generasi. Bahwa kami tidak mungkin sendiri untuk membuat anak-anak bertumbuh dan berkembang. Sekali lagi, guru pertama adalah orang tua dari rumah. Lalu, orang tua juga wajib mengetahui peraturan sekolah dan semua konsekuensi-konsekuensi yang tertulis pada Early Childhood Parents Guide. Jadi, setelah Bapak Ibu bergabung di sekolah Happy Holy Kids, kami akan mengirimkan beberapa lembar SOP orang tua, yaitu Early Childhood Parents Guide, yang akan ditandatangani di atas materai, lalu akan dikembalikan ke sekolah sebagai Bapak Ibu setuju akan SOP ini, dan kami juga akan memberikan salinannya kepada Bapak Ibu. Nah, biasanya akan diperbaharui di setiap awal tahun pembelajaran yang baru, dan kita akan update setiap tahunnya. Kemudian untuk SOP berikutnya, orang tua wajib mengikuti parents meeting awal tahun seperti ini. Kemudian parents meeting tengah semester, di mana akan menyampaikan laporan triwulan. Lalu akan ada parents teacher consulting day setiap akhir semester sebelum pembagian raport. Orang tua juga wajib mengikuti seminar-seminar yang diselenggarakan oleh pihak sekolah. Salah satunya Smart Parenting. Kemudian orang tua juga wajib mendukung putra-putrinya untuk mengikuti seluruh program-program sekolah yang sudah disiapkan, baik intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Kalau untuk intrakurikuler yang bisa Bapak Ibu baca di slide, ada chapel time, ada special activity, ada field trip, ada Paskah, Natal, karakter festival, dan kegiatan lainnya. Untuk teknis bagaimana chapel time dimulai, jam berapa, kemudian kalau field trip itu teknisnya seperti apa ya Miss? Apakah harus kumpul di sekolah atau kami mengantarkan? Nah, semua itu ada di Early Childhood Parents Guide. Kemudian ekstrakurikuler juga demikian ya. Ekstrakurikuler yang kami provide dari sekolah gunanya untuk menunjang pembentukan potensi siswa baik intelektual, emosi, sosial, spiritual, dan fisik juga. Untuk ekstrakurikuler TK
ekstrakurikuler hanya ada di kategori level TK. Untuk playgroup belum ada. Untuk ekstrakurikuler sendiri, kita menyajikan dan bekerja sama dengan beberapa provider dari luar. Salah satunya School Robotics, CK dari Creative Kids. Kemudian ada kelas bahasa Inggris, ada kelas vokal, ada kelas musik yaitu keyboard, ada futsal, dan kita bekerja sama dengan Global Sport. Kemudian kita ada drawing class juga dilaksanakan di sekolah, gitu ya. Dan ada beberapa mata ekskul lainnya. Nanti untuk ekstrakurikuler pendaftarannya akan dilayani oleh koordinator yaitu Miss Naya, dan akan dilakukan observasi lebih dahulu sebelum anak-anak bisa masuk ke dalam ekstrakurikuler yang dipilih. Saya harap bakat dan minat anak yang terlihat di 3 bulan terakhir adalah menjadi acuan orang tua untuk memilih ekstrakurikuler yang akan diikuti anak. Jadi bukan obsesi kita sebagai orang dewasa ya Bapak Ibu. Kemudian untuk SOP berikutnya, orang tua diharapkan untuk melakukan prosedur ketidakhadiran siswa, baik sakit maupun izin karena harus ikut dengan orang tua keluar kota dan lain sebagainya. Orang tua wajib untuk membuat surat yang ditujukan kepada wali kelas, bisa melalui surat tangan atau melalui email. Saya menghimbau buat setiap orang tua, jika izin untuk tidak mengikuti kegiatan belajar lebih dari 1 minggu atau 7 hari, harus mendapatkan persetujuan dari saya sebagai kepala sekolah. Jadi saya harap komunikasikan lebih awal jika memang prediksinya akan lebih dari 7 hari. Lalu orang tua, khususnya orang tua yang Happy Holy Kids ya, yang akan mengawali tahun ajaran ini bersama anak-anak, jika kita berada di area sekolah, orang tua tidak diperkenankan untuk menunggu di area Happy Holy Kids, baik di playground atau di daerah kantin jika tidak bertransaksi di sana, atau di area lainnya ya. Jadi kami sudah menyiapkan tempat khusus yaitu Parents Lounge, letaknya ada di gedung SD lantai dasar dekat Administration Office atau tempat pendaftaran siswa ya. Di sebelah kiri bagian depan itu ada Parents Lounge. Jadi orang tua silahkan menggunakan Parents Lounge untuk menunggu siswa jam pulang ya. Kemudian orang tua siswa baru saat bersekolah tatap muka, kami memberi hak 3 hari pertama kepada orang tua siswa baru untuk boleh menemani anaknya di kelas. Memang kami harapkan dan kami anjurkan ditemani dahulu Bapak Ibu, supaya anak-anaknya juga tidak shock dan kaget menemui guru-guru yang baru lalu ditinggal begitu saja tanpa ada pesan apapun. Jadi saya memberi Bapak Ibu hak 3 hari pertama, jika mau dipakai silahkan. Tapi kalau dirasa, oh Miss anak saya sudah TKB, sudah mandiri, bisa sendiri, tidak masalah kalau tidak mau ditemani. Bapak Ibu sisa percayakan kepada guru-guru dan menjemput anak-anak di jam pulang sekolah. Kemudian berikutnya, saya menghimbau orang tua, guru, karyawan, siswa untuk saling menyapa dan berbicara dengan tutur kata yang sopan dan mendidik. Ya sekali lagi anak-anak adalah peniru yang ulung. Jadi kita dilarang bergosip, mengeluarkan kata-kata negatif mengenai sekolah, mengenai rekan orang tua murid atau siswa lainnya, menghasut dan mengadu domba. Ya. Kemudian orang tua juga tidak diperkenankan membekali anak dengan mainan, smartphone atau smartwatch dan perhiasan berlebihan ke sekolah. Semua bentuk mainan atau smartphone dan smartwatch dan perhiasan akan kami tahan jika kami temukan, dan kami akan hubungi orang tua untuk kami bicarakan. Lalu orang tua juga tidak diperkenankan memberikan pemberian apapun, baik berupa uang ataupun barang, kepada guru atau karyawan di luar waktu yang ditentukan dengan motif apapun. Jadi waktu yang kami tentukan hanya saat pembagian rapot akhir semester. Jika memang Bapak Ibu ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada guru-guru. Tapi kalaupun tidak dalam bentuk apapun, hanya mengucapkan ucapan terima kasih dengan ikhlas, kami sangat-sangat berterima kasih. Ya, jadi mohon diperhatikan. Kemudian
Kemudian saya masuk ke SOP berikutnya. Untuk parents lounge, kami juga memfasilitasi ruangan tersebut dengan toilet orang dewasa, sehingga orang tua ataupun orang dewasa lainnya yang menjemput siswa tidak diperkenankan menggunakan toilet anak di daerah Happy Holy Kids. Silakan menggunakan toilet dewasa di parents lounge. Kemudian setiap orang dewasa dan siswa di lingkungan Yayasan Tunas Cahaya Bangsa tidak diperkenankan merokok, meminum minuman keras, meminum minuman yang memabukkan, mengedarkan atau menggunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Juga tidak diperkenankan melakukan perbuatan asusila, melakukan kegiatan perjudian dan lain sebagainya. Setiap pelaku akan dijerat hukuman sesuai dengan perundang-undangan Indonesia. Jadi saya mengundang dan menghimbau semua orang tua, karena kita memiliki sekolah ini bersama-sama, anak-anak bersekolah di tempat ini, sekolah ini milik Bapak Ibu juga. Saya minta jika ditemukan hal-hal yang tadi kita sampaikan di lingkungan sekolah, mohon segera mengkomunikasikan ke pihak sekolah dan juga bisa ditegur secara lisan. Jadi Bapak Ibu punya hak untuk menegur jika misalnya menemukan mungkin ada driver online yang datang ke sekolah kemudian merokok di halaman parkir sekolah. Silakan Bapak Ibu tegur dengan kasih untuk tidak merokok di lingkungan sekolah dan merokok di lingkungan luar atau di atas portal sekolah. Itu baru diizinkan. Tapi kalau di dalam, Bapak Ibu punya hak untuk menegur. Lalu, saya juga menghimbau kepada setiap orang tua yang datang ke sekolah untuk harus menggunakan pakaian yang rapi, sopan, tidak menggunakan celana atau rok mini untuk kita bagi para perempuan, juga menggunakan sepatu jika memasuki lingkungan sekolah. Selain itu, orang tua juga wajib mentaati peraturan lalu lintas dalam sekolah. Perlu diketahui, area sekolah kita memiliki rambu-rambu yang dipasang di sekitar area sekolah untuk menghindari zona berbahaya, dan kami juga mengharapkan orang tua dapat menghargai petugas keamanan yang membantu pengaturan lalu lintas. Ya, untuk lebih rinci, Bapak Ibu bisa baca Early Childhood Parents Guide yang nanti akan kami bagikan. Perlu diketahui juga, zona berbahaya itu adalah zona di mana Bapak Ibu tidak boleh memberhentikan kendaraan, apalagi menurunkan anak-anak menuju gedung di zona berbahaya. Ya, itu karena pernah ada kejadian kecelakaan di dalam sekolah dan kami tidak ingin hal itu terulang lagi. Saya pikir Bapak Ibu bisa mengerti hal ini dan bisa kita lakukan bersama-sama. Lalu, orang tua juga wajib menggunakan media sosial dengan bijak, menggunakan kata-kata yang baik dan positif, serta tidak mengunggah gambar-gambar yang tidak mendidik. Orang tua juga dapat memberi masukan yang bersifat membangun, solutif, dan tidak mengeluarkan kata-kata negatif. Kami sangat terbuka dengan masukan yang Bapak Ibu bisa berikan kepada sekolah, bahkan solusi yang bisa kita jalankan bersama-sama. Semua masukan yang bersifat membangun, solutif, dan baik itu bisa disampaikan melalui saya, kepala sekolah, ataupun melalui wali kelas yang akan diteruskan ke saya, ataupun ke email sekolah, ya. Kemudian orang tua tidak diperkenankan memukul anak di lingkungan sekolah. Jadi saya menghimbau didikan yang baik memang bermulai dari orang tua. Jikapun memang anak-anak belum bisa dikendalikan saat kondisi berada di sekolah, saya harap bisa diselesaikan di rumah masing-masing dan tidak dilihat oleh rekan-rekan anak-anak yang lain ataupun rekan-rekan orang tua yang lain. Ya. Untuk SOP orang tua yang terakhir adalah orang tua wajib menghargai sekolah apabila terjadi tindakan yang kurang berkenan dan dapat ditegur dengan baik atau menyampaikan keluhan kepada pemimpin sekolah yang seperti tadi saya sampaikan. Kami sangat terbuka untuk hal itu dan saya harap juga Bapak Ibu dapat menghargai kami dengan baik. Orang tua juga wajib menghormati guru sebagai pendidik, sebagai orang-orang yang akan menjaga setiap anak-anak kita di lingkungan sekolah. Orang tua juga dapat menghubungi education consultant sekolah untuk menyampaikan keluhan, masukan, atau saran pada jam-jam kerja sekolah. Begitupun jika ingin membuat janji kepada saya
dan staf administrasi saya tidak bisa langsung melayani, Bapak Ibu bisa menghubungi education consultant. Orang tua juga tidak diperkenankan meminta, menyimpan, atau menghubungi ponsel pribadi guru secara langsung untuk keperluan sekolah. Jadi memang kami sudah memfasilitasi guru-guru dengan nomor khusus, WA khusus dari pihak sekolah. Jadi Bapak Ibu yang ingin berkomunikasi langsung bisa langsung menghubungi WA khusus Happy Holy Kids. Jadi tidak tergabung dengan area sekolah lain di bawah Yayasan Tunas Sehat Bangsa. Dan yang terakhir adalah orang tua wajib bertanggung jawab penuh atas segala biaya yang harus dibayarkan ke pihak sekolah dengan penuh kesadaran. Nah, ini bisa juga disampaikan dengan baik ya kepada pihak finance, dan saya pikir kita semua akan dengan sadar bertanggung jawab penuh atas segala biaya ketika kita memutuskan anak-anak kita untuk bergabung di sekolah ini. Berikut adalah yang telah saya sampaikan adalah SOP daripada orang tua siswa, dan sekarang saya akan masuk ke dalam hal yang baru. Seperti yang tadi saya sampaikan juga di depan, kita masih dalam kondisi pandemik. Kita tidak bisa tatap muka, begitu ya. Saya akan sampaikan keputusan-keputusan Menteri Pendidikan sehubungan dengan awal tahun ajaran 2020-2021 mengenai kegiatan belajar mengajar di PAUD. Berikut adalah slide di mana Menteri Pendidikan menyampaikan bagaimana tahapan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan khususnya PAUD dalam era pandemik ini. Yang pertama saya perlu sampaikan ke Bapak Ibu, tahun ajaran baru akan dimulai hari Senin depan, tanggal 13 Juli tahun 2020. Nah, di dalam slide ini saya sambil bacakan ya. Saya sampaikan dahulu, Balikpapan ini kondisi per hari ini masih zona merah. Jadi untuk terpapar dengan virus COVID-19 kita masih zona merah. Namun yang disampaikan Menteri Pendidikan, PAUD itu boleh bersekolah apabila kota tersebut atau wilayah tersebut atau wilayah Balikpapan sudah masuk zona hijau. Maka dari itu untuk 13 Juli ini ke depan sampai 1 semester kita belum bisa tatap muka secara fisik, ya. Kita masih bersekolah secara online. Nah, jika Balikpapan berubah menjadi zona hijau, maka PAUD pun akan bersekolah di tahap 3, di mana tahap pertama itu anak-anak dari SMA dan SMP dahulu yang bersekolah selama 2 bulan. Setelah dikira aman, tahap 2 akan dilaksanakan, yaitu siswa SD boleh masuk selama 2 bulan ke depan lagi. Nah, setelah siswa SD 2 bulan berjalan di sekolah, baru tahap 3 yaitu PAUD baru boleh sekolah setelah 2 bulan tersebut. Nah, namun kalau melihat kondisi sekarang itu sangat tidak dimungkinkan ya Bapak Ibu, sehingga kita tetap harus belajar secara online. Kemudian semua pembelajaran itu akan daring dari sekolah. Nanti di video-video sebelumnya dan yang akan datang akan ada video teknis pelaksanaan daring belajar dari rumah, begitu ya. Bagaimana sekolah memprovide semua aplikasi yang akan dipakai oleh siswa dan orang tua di rumah, sehingga bisa kita lakukan online learning baik dari rumah dan guru-guru dari sekolah. Untuk masa transisi ini, semua ekstrakurikuler TK kami tiadakan dulu selama bulan Juli sampai dengan Desember 2020. Tapi saya tetap menghimbau para orang tua untuk tetap mendaftarkan anaknya di ekstrakurikuler masing-masing. Jadi apabila memang dimungkinkan semester 2 ke depan, jika bisa tatap muka, kita akan langsung memulai ekstrakurikuler. Tapi jika pun belum, nanti kita akan buat ketentuan selanjutnya. Di slide berikutnya saya akan sampaikan panduan belajar dari rumah selama pandemi. Jadi saya pertama-tama meminta kesediaan orang tua untuk menyiapkan laptop atau komputer dengan webcam atau handphone yang ada koneksi internetnya. Lalu guru-guru kami, guru-guru sentra akan menyiapkan bahan main yang akan dibawa dan dibagikan ke siswa per 2 minggu sekali, dengan cara kami mengantarkannya ke rumah masing-masing siswa dan
atau orang tua mengambil perangkat pembelajaran tersebut di sekolah. Jadi, kalaupun kami harus ke rumah Bapak Ibu dan Bapak Ibu harus datang ke sekolah, saya tetap mewajibkan melakukannya semua dengan protokol kesehatan, yaitu screening diri di pagi hari, dicek apakah demam, apakah ada batuk atau pilek dan lain sebagainya. Kemudian harus wajib memakai masker dan face shield, ya, dan melakukan cuci tangan setiap kali kita melakukan kegiatan. Lalu, orang tua atau pendamping di rumah dimohon untuk membantu mempersiapkan alat bahan main harian yang sudah disiapkan guru sebelum kelas online learning dimulai. Jadi, guru-guru akan membawa seperangkat media pembelajaran dalam album yang setiap harinya akan ada tanggal penggunaan. Jadi, silahkan tolong keluarkan, misalnya di sana ada origami untuk tanggal 13 Juli. Silahkan keluarkan origaminya sehingga nanti waktu online learning guru bisa meminta anak-anak langsung mengambil alat bahan main tersebut, ya. Lalu kami juga akan mengirimkan domain HBICS untuk setiap siswa agar dapat mengaktifkan Office 365 karena kita akan menggunakan metode daring menggunakan Microsoft Teams sesuai dengan jadwal sekolah online. Untuk teknis bagaimana caranya Miss mengaktifkan Microsoft Teams dan kelas dojo itu akan disampaikan dengan slide yang berbeda. Ya, semua KBM online akan direkam setiap hari oleh kami pihak sekolah dan otomatis karena Bapak Ibu bersama anak-anak memegang domain HBICS, maka semua KBM online yang direkam dapat diputar ulang melalui post di Microsoft Teams atau di Microsoft Streams. Jadi silakan diputar ulang bagi orang tua yang mungkin ada kegiatan khusus, ya, khususnya bekerja, tidak bisa ikut online learning di pagi hari. Saya juga sudah membuatkan SOP khusus yang nanti saya bagikan melalui email. Kemudian semua guru akan tetap mengajar di ruang kelas masing-masing sesuai dengan sentra dan mulok yang diampu menggunakan webcam online dari sekolah, sehingga Bapak Ibu tidak perlu setiap hari membuat rekaman video untuk mengumpulkan tugas-tugas. Pengumpulan tugas-tugas atau video itu akan kami rapel setiap akhir minggu atau per 2 minggu sekali, ya. Jadi semuanya memang online. Anak-anak akan bersekolah di jadwal tertentu, di jam tertentu. Kemudian semua siswa dapat mengikuti online learning ini secara live dari rumah. Saat online learning, masing-masing siswa wajib menggunakan seragam sekolah, ya. Jadi saya tidak mengizinkan untuk walaupun dalam keadaan di rumah, kami harus tetap melihat anak-anak memakai seragam sekolah. Kemudian untuk penilaian harian guru kepada siswa akan kami buat lebih fleksibel dengan bantuan aplikasi Kelas Dojo. Nah, bagaimana juga teknis peregistrasian akun Kelas Dojo orang tua dan siswa, nanti kami juga berikan panduannya terpisah dari slide ini, sehingga laporan harian, baik penilaian harian guru-guru, apa saja anak-anak bisa lakukan, perkembangan apa saja yang akan kami nilai, orang tua bisa langsung lihat di akun tersebut. Dan aplikasi tersebut juga bisa dipasang di handphone, ya Bapak Ibu. Sedangkan untuk kegiatan yang menghasilkan suatu karya akan dikumpulkan oleh siswa saat main teacher datang ke rumah untuk menyerahkan bahan ajar minggu selanjutnya atau saat orang tua menyebut bahan ajar di sekolah. Jadi kita akan bertukaran, ya. Tugas akan dikumpulkan ke sekolah dan guru akan mempersiapkan bahan ajar baru untuk minggu depan kami berikan kepada orang tua. Begitu. Kemudian ketentuan khusus selama pandemi. Jadi ada beberapa ketentuan khusus yang memang terjadi saat pandemik saja. Yang pertama yang saya sebutkan tadi, protokol kesehatan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, semua bahan alat yang akan kami serahkan ke orang tua untuk home visit akan disterilisasi lebih dahulu di sekolah. Lalu guru-guru yang akan mengantarkan ke rumah orang tua masing-masing juga akan melakukan screening harian
dan zonasi lokasi rumah. Jadi apabila guru dan staf tersebut berada di zona merah di Balikpapan, kami akan memberikan opsi untuk bekerja dari rumah, sehingga juga tidak bisa home visit. Kemudian, ekstrakurikuler yang saya sampaikan, selama masih belum memasuki tahap 3 di Kota Balikpapan, sesuai keputusan Mendikbud, maka ekskul HHK kami tiadakan dalam semester ini dan akan kami mulai kembali saat keputusan tatap muka diizinkan. Lalu, mengenai kegiatan khusus, jika Bapak Ibu baca di Early Childhood Parents Guide, dalam SOP siswa umumnya, kita akan ada field trip, kemudian kita akan ada beberapa kegiatan di luar dan bersama-sama dengan kerumunan massa yang cukup besar. Tapi karena kasus pandemi ini, kita akan menahan field trip, ya. Field trip akan kami tiadakan sementara dalam 1 semester ini, tapi kegiatan tersebut kami gantikan dengan special activity yang kami lakukan secara online melalui jadwal sekolah yang kami bagikan, ya. Jadi nanti jadwal sekolah pun akan berubah. Kalau Bapak Ibu sebagai keluarga besar Happy Holy Kids dari tahun kemarin tahu kalau special activity atau field trip playgroup itu setiap hari Rabu. Nah, itu benar ya, masih tetap sama. Trip dan special activity tetap hari Rabu untuk playgroup. Namun yang TK untuk masa online. Ya, terima kasih. Panas tuh, itu kira-kira asli. Mohon ditunggu Bapak Ibu sekalian. Ada kesalahan jaringan yang perlu kami selesaikan lebih dahulu. Sekali lagi saya memohon Bapak Ibu untuk tetap mematikan mic kita di rumah masing-masing karena kita bisa mendengarkan lebih jelas apabila mic tersebut dimatikan, ya. Ada suaranya kecil, ya. Ya, ditunggu sebentar, akan kita naikkan volumenya. Tunggu sebentar. Miss, suaranya kecil sekali, Miss. Ya, Ibu, mohon ditunggu sebentar. Ini karena kesalahan jaringan, jadi volumenya menjadi kecil, tapi slide tetap berjalan. Mengatur supaya suaranya nyaring kembali, ya, Bu. Mohon ditunggu sebentar. Oke, saya himbau untuk mic kita di rumah masing-masing mohon di-mute terlebih dahulu supaya suaranya lebih jelas. Baik, Bapak Ibu. Mas, Baik, halo. suaranya nggak ada ya? Ya. Apakah sudah bisa mendengar suara saya? Nah, ya. Nah, oke, udah. Sekali lagi saya mengundang semua orang tua siswa untuk tetap mematikan mic terlebih dahulu karena saya akan meneruskan secara live penjelasan 2 slide terakhir. Mohon maaf, suaranya benar-benar kecil sekali.
Ya, baik. Apakah Bapak Ibu sudah bisa dengar? Ya, sudah dengar. Ya, baik. Saya harap mic-nya semua dimatikan lebih dahulu ya, Bapak Ibu. Ya, agar saya bisa menyampaikannya dengan lebih jelas. Ya. Ya. Mohon maaf, slide berikutnya, Mister. 2 slide terakhir mengenai ketentuan khusus selama pandemi. Ya. Yang 2 slide terakhir adalah yang perlu saya sampaikan mengenai laporan anak didik nanti selama online learning. Sekolah akan menerbitkan weekly report seperti biasanya, namun kami akan lengkapi dengan STPPA checklist yang akan dikirim ke email HBICS siswa yang akan diterima oleh Bapak Ibu. Email tersebut bisa digunakan untuk login Microsoft Teams, login Kelas Dojo, dan juga menerima weekly report melalui Outlook ya. Kemudian laporan triwulan dan laporan perkembangan anak didik akhir semester akan dibuat lebih detail juga dengan checklist STPPA. Jadi di sana Bapak Ibu akan melihat apakah anak-anak mampu atau masih perlu tindak lanjut dari semua pembelajaran yang dilakukan anak-anak. Contohnya, apakah anak-anak sudah bisa melompat dengan 2 kaki, mendarat dengan 2 kaki, atau masih perlu latihan dan stimulasi. Serta juga dilampirkan deskripsi penilaian untuk laporan triwulan dan laporan rapot akhir semester. Yang terakhir yang perlu saya sampaikan juga, beberapa pembiayaan kegiatan yang tidak terpakai di annual tuition akan dikembalikan ke orang tua dan sudah mulai dikembalikan sejak tanggal 26 Juni 2020. Saya juga bersama rekan-rekan tim finance di sekolah telah mengirimkan email ke masing-masing orang tua mengenai prosedur pengembalian dana tersebut. Dan saya pikir semua Bapak Ibu sudah menerimanya. Slide berikutnya. Iya, ini slide terakhir mengenai jadwal sekolah selama pandemik. Mesti 30 sampai 35 menit secara live, di mana anak-anak akan berinteraksi langsung dengan guru bersama anak-anak kelas lainnya, dan Bapak Ibu hanya membantu mendampingi anak-anak di rumah menyiapkan bahan alat main yang telah kami kirim ke rumah masing-masing. Ya, sebentar lagi kita akan masuk ke dalam video berikut ini. Mohon diputar. Baik, saya akan lanjutkan. Jadi setelah ini Bapak Ibu sekalian akan membuka pertanyaan. Mohon maaf, saya minta tolong semua di mute. Saya akan mute semua dari sini. Ya, terima kasih. Saya ulang kembali. Sebentar saya akan memberi 5 ruang pertanyaan secara langsung. Prosedurnya adalah apabila Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, silahkan menekan ikon raise hand atau tangan yang dilambaikan. Ya, saya ulang, apabila Bapak Ibu ingin bertanya, saya memberi 5 ruang pertanyaan, silahkan menekan ikon raise hand di layar monitor masing-masing, dan saya akan menyebutkan nama orang tua tersebut, lalu Bapak Ibu dipersilahkan untuk membuka mic. Namun sebelumnya saya akan masuk ke dalam klarifikasi isu yang beredar tentang sekolah kita terlebih dahulu. Ya, yang pertama-tama saya perlu sampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah bekerja sama selama tahun ajaran 2019-2020. Saya juga mengucapkan selamat datang dan bergabung buat semua orang tua siswa baru yang baru bergabung dan menjadi keluarga besar Happy Holy Kids. Mungkin Bapak Ibu sudah mendengar mengenai isu-isu yang beredar tentang sekolah belakangan ini. Dan dalam hal ini saya sebagai kepala sekolah tetap mengajak Bapak Ibu untuk bisa bekerja sama dengan sekolah. Dan terkait isu tersebut saya akan mengklarifikasi bahwa sekolah kita tidak pernah mengeluarkan siswa atau mengembalikan siswa
dengan alasan semata-mata bahwa orang tua meminta pengurangan SPP. Namun titik beratnya kami melihat orang tua dari sisi kerjasama, sikap dan etika berkomunikasi dengan pihak sekolah. Dan Bapak Ibu juga ketahui bahwa sekolah kita tidak pernah menerima siswa berdasarkan kemampuan siswa atau hasil observasi. Tapi kami menerima siswa semua di tempat ini berdasarkan parents interview. Jika Bapak Ibu ingat, bertemu dengan saya atau rekan-rekan guru lainnya, kita ada interview, kita akan berbicara, kita melakukan kesepakatan, ada SOP yang ditandatangani. Nah, hal itu yang menjadi acuan kami menerima orang tua dan siswa di tempat ini. Kemudian, jauh Bapak Ibu, sebelum pandemik ada, jadi tahun-tahun sebelumnya pun kami juga sudah banyak membantu orang tua dalam sisi keuangan ya khususnya. Jadi apabila ada orang tua yang juga merasa kesulitan di saat itu dan menyampaikannya dengan baik ke pihak sekolah, kami akan memverifikasi keadaan keluarga tersebut dan jika dikira layak untuk dibantu, sekolah akan menyetujui permohonannya. Dan itu sudah kami lakukan berulang-ulang sampai dengan tahun ini juga. Ya, saya menghimbau untuk setiap orang tua siswa yang kiranya masih dapat melaksanakan kewajibannya secara penuh untuk tetap dapat memenuhi kewajiban tersebut, sehingga saya dengan semua jajaran pemimpin di sini, guru-guru dapat mempersiapkan pembelajaran dengan kualitas yang jauh lebih baik, dan juga kami punya kekuatan penuh untuk membantu orang tua lain yang sedang kesulitan, khususnya di dalam masa pandemi ini. Ya, perlu Bapak Ibu ketahui juga dalam hal persiapan perbaikan kualitas, kami juga sudah menambahkan beberapa fasilitas sekolah seperti yang Bapak Ibu lihat di layar. Kami menambahkan clip-on mikrofon, webcam, kami juga menambah bandwidth internet di sekolah sehingga guru-guru bisa melakukan pembelajaran online dengan lancar. Di luar dari itu, dalam masa pandemik ini kami juga mempersiapkan protokol kesehatan yang cukup ketat di sekolah dengan memperlengkapi beberapa hal seperti wastafel cuci tangan yang kami tambah di banyak titik di sekolah. Kemudian kami juga tambahkan face shield untuk semua karyawan dan guru. Kemudian kami juga mendisinfektan semua ruangan kelas dan ruangan kerja kami setiap harinya. Iya, saya menghimbau untuk komunikasi yang sehat bisa Bapak Ibu sampaikan ketika menyampaikan kesulitan-kesulitan yang Bapak Ibu temukan di sekolah bersama dengan saya ataupun guru-guru lainnya. Saya pikir mungkin ini saja klarifikasi yang bisa saya sampaikan mengenai isu sekolah. Semoga informasi ini menjadi informasi yang tepat bagi Bapak Ibu semua yang mendengarkan. Ya, sekarang kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Saya memberi kesempatan kepada 5 orang pertama yang menekan ikon raise hand atau lambaian tangan. Selamat pagi, saya mempersilahkan untuk menyampaikan namanya. Mohon maaf, saya belum melihat ada yang raise hand. Selamat pagi, Miss Dina. Ya, boleh, maaf Bu, saya baik. Bisa sebutkan nama Ibu, kemudian nama anak. Sebelumnya saya minta maaf karena di menu handphone ini saya nggak tahu raise hand-nya di mana gitu. Jadi, ya baik Bu, boleh langsung Bu. Iya, saya dari maminya Austin atau Sian. Austin atau Sian? Iya. Baik. Iya, gini, anak saya kan barusan juga masuk untuk di SD Harapan Bangsa di tahun yang sama. Jadi yang saya mau tanyakan ini kan di jamnya kan sama-sama pagi sepertinya ya. Oh baik Bu, iya. Jadi yang satu kan ini masih PGB. Jadi yang mau saya tanyakan ini kan berbarengan waktunya. Sedangkan kalau anak PGB Sian ini bisa dibilang agak aktif ya. Jadi saya mungkin nggak bisa terlalu fokus ke kakaknya gitu. Itu harus didampingin atau enggak ya untuk anak SD kalau dia baru belajar? Mohon maaf, ini ditanyakan untuk anak SD atau Siannya Bu? Anak Siannya maksudnya gitu.
Apakah Sian perlu didampingi begitu ya? Iya, apakah saya tinggal bilang ke papa, dan kalau memang nanti dia nggak terlalu fokus, saya juga minta dimaklumin gitu. Oke, baik. Harus memilih agak susah. Baik, ya. Ya, saya jawab langsung ya Bapak Ibu sekalian, sehingga mungkin yang punya pertanyaan sama bisa mendapatkan jawabannya. Begini Ibu, untuk masalah jadwal, saya belum bisa koordinasikan apakah jadwal itu sama berbenturan dengan ST atau tidak gitu. Tapi bagaimana cara kami menanggapi Sian? Yang pasti begini, walaupun keadaan kita offline, kemudian Sian datang ke sekolah dan tatap muka, itu pun belum tentu dalam minggu pertama guru-guru langsung bisa membuat anak-anak tenang. Jadi percayalah orang tua juga punya kekuatan yang sama untuk mengendalikan anak-anak di rumah. Nah, kemudian apakah perlu Miss ditemani waktu online learning? Saya pikir perlu Bu. Kenapa? Karena kegiatan kita cukup banyak kinestetisnya atau geraknya. Lalu yang perlu orang tua perhatikan di rumah saat kegiatan online learning berlangsung, keamanan lingkungan di tempat anak melakukan online learning tersebut, misalnya ruang tamu begitu ya. Apakah di sana ada benda-benda yang mudah pecah atau mudah tersenggol dan melukai anak-anak? Nah, saya mohon pastikan area itu aman. Makanya kenapa harus perlu ada sekitar pengawasan orang dewasa supaya kegiatan anak saat bergerak itu tidak berbahaya bagi anak sendiri. Misalnya anak melompat, karena memang kami ada kegiatan melompat nantinya Ibu. Misalnya anak harus melompat dari ketinggian 30 cm paling tinggi ke lantai. Nah, apakah alat bahan main melompatnya itu dari sofa melompat ke lantai? Apakah sofanya aman untuk diinjak atau cukup terlalu empuk untuk membuat anak membal lompatannya? Nah, itu yang perlu diperhatikan orang tua. Saya pikir begitu, mengapa ada perlu sedikit banyak pengawasan dari orang tua. Tapi berbeda dengan online learning sebelumnya Bu, gitu. Kalau ini benar-benar online, kami yang menilai dari sekolah. Tapi kenapa perlunya ada orang tua? Ya karena untuk pengamanan anak di rumah. Yang mungkin kalau misalnya tidak ada orang tua langsung, jika memang ada pendamping lainnya, misalnya Mbak di rumah, mungkin tetap setidaknya ada orang dewasa yang melihat Bu. Saya pikir demikian. Kalau untuk tidak fokus, umumnya anak playgroup TK, kami tidak mewajibkan mereka duduk di depan kamera, gitu ya. Memang pembelajaran kita akan online dan berkegiatan, gitu ya. Banyak geraknya, jadi tidak duduk depan kamera. Demikian, ada yang lain mungkin? Udah itu aja, Miss. Thank you ya, Miss. Ya, baik. Terima kasih, Ibu. Untuk pertanyaan Miss, kedua, ya. Miss, saya boleh bertanya? Iya, mohon maaf. Dengan Ibu siapa dan nama anak boleh disebutkan? Saya dengan Ibu Ida, anak dari anak saya namanya Jeremy di kelas PAUD. Nah, waktu saat pendaftaran kan saya memang memasukkannya untuk di kelas siang jam 11. Nah, karena ada pandemi ini jadi belajar dari rumah mulai jam 12. Nah, sedangkan belajar dari rumah itu pada saat jam 12 itu adalah jam tidur siang dia kalau dia di rumah. Apakah bisa dimajukan dari jam 9 sehingga saya bisa menemani dia dulu untuk kelas online baru saya pergi ke kantor. Seperti itu, Miss. Oke, saya ulang ya Bu pertanyaannya. Apakah Ibu berharap bisa pindah ke jam 9 pagi begitu ya? Iya, betul Bu. Iya, seperti ini prosedurnya. Kita harus membuat kesepakatan untuk kelas pagi online learning ini akan terus menjadi kelas pagi saat nanti jika Balikpapan zona hijau akan menjadi kelas offline-nya. Jadi kalau online learning pagi jam 9, nanti offline-nya jam 8 pagi itu harus sudah siap gitu ya. Dan memang kuota kelas di dalam kelas online learning itu sama persis dengan offline learning nanti onsite. Jadi misalnya kelasnya Jeremy, saya tempatkan 10 orang anak gitu ya. Kemudian saat boleh bersekolah tatap muka, kondisinya juga tetap 10 anak tersebut dan tidak berubah. Jika Jeremy mau pindah ke kelas yang lebih pagi, saya harus sesuaikan Bu. Apakah jumlah kelasnya masih ada kuotanya? Karena kalau tiba-tiba kita bisa onsite atau kita datang tatap muka, kuota di dalam kelas secara fisik itu akan penuh jika saya tidak berhitung hal itu.
Kalau untuk online saja tidak masalah, tapi kalau dalam posisi onsite atau kita tatap muka, apakah kembali bersedia untuk pindah ke kelas yang saya tempatkan dan tidak bertahan di kelas yang jam 9, begitu. Kalau untuk lebih jelas mungkin nanti kita bisa private call ya Bu ya, nanti saya bisa hubungi Ibu sebagai orang tua Jeremy agar saya bisa diskusi lebih lanjut. Bagaimana Ibu? Baik Miss, terima kasih informasinya. Ya, saya catat ya Bu, nanti saya hubungi kembali via telepon. Iya. Iya, terima kasih. Ya, baik, silakan Bapak Ibu sekalian untuk pertanyaan ketiga. Saya Miss. Ibu Yanti. Pagi Miss. Iya. Ibu Yanti, iya. Iya, benar. Boleh disebutkan nama anaknya? Iya, selamat siang. Selamat. Halo, Ibu Yanti. Ini mie gua. Halo? Halo, ini mie gua. Ini mie gua. Yes. Oh, ini Miguel. Ya. Halo Miguel. Sorry Miss, sorry. Iya, saya maminya Miguel ya Miss ya. Ya, semoga ini awal yang baik juga Miss ya. Kemarin saya sempat bertanya juga sama Miss Natalia ya kalau nggak salah ya, tentang problem anak saya itu agak susah kalau berhubungan sama orang yang belum punya chemistry sebelumnya gitu loh Miss. Ya. Jadi mungkin saya nanti kegalauan saya seperti itu Miss, dia akan online 1 jam gitu ya halo, dengan masalah ya mungkin dia akan boring dan mungkin juga dia akan tanya ini siapa, dan saya takutnya dia nggak mau gitu loh Miss. Iya baik Bu. Kami matahari sampai masuk. Iya Miss, benar. Ya baik Bu. Ya ini masalah semuanya ya Bu ya. Iya Miss. Kemudian disuruh ngobrol pakai kamera. Betul Miss, benar. Ini juga semua orang tua ya Bu. Saya berikan itu saja karena saya juga sudah menerima telepon dari hampir semua orang tua murid ya di playgroup TK gitu ya. Kalau dibilang aktif, banyak juga yang melaporkan anaknya aktif Bu gitu. Tapi kami antisipasi dengan cara ini. Yang pertama, kami akan ada home visit jika Bapak Ibu berkenan ya. Jika Bapak Ibu berkenan, guru-guru akan mengunjungi anak-anak dengan protokol kesehatan yang ketat. Fungsinya apa? Supaya rapport building-nya terbangun. Oke. Ya, setidaknya begini Bu, tidak ngelihat Miss-nya di layar aja, tapi ada wujud Miss-nya yang datang ke rumah. Iya, benar sekali. Yes. Ya, jadi kami akan lakukan home visit, perlu Bapak Ibu ketahui sekitar tanggal 15, 16, 17. Ya, Oke. Kami akan ke sana kunjungan ke rumah siswa satu persatu sambil membawa bahan alat main yang akan dipakai anak di rumah saat online learning. Nah, protokolnya begini Bu, jadi tetap guru-guru akan secara fisik datang, tapi nggak masuk rumah ya. Saya harap Bapak Ibu juga tidak perlu mempersiapkan banyak hal. Kami akan hanya stay di depan pagar atau paling dekat di teras rumah dengan jarak fisik pertemuan orang tua dengan guru itu 3 meter. Saya kasih syarat sedikit. Jadi ngomongnya mungkin agak saut-sautan ya Bapak Ibu, tapi setidaknya ketemu secara fisik begitu. Nah, kalau ada anaknya juga boleh, nggak apa-apa. Yang penting tetap jaga jarak. Kemudian yang perlu Bapak Ibu ketahui, protokol kesehatan kami jalankan lebih dahulu ya. Jadi kalau guru-guru pun sakit itu nggak mungkin datang ke sekolah, apalagi datang ke rumah Bapak Ibu, gitu ya. Kami akan screening pribadi dulu. Jikalau memang itu layak kami pergi. Kemudian yang tadi di slide sebelumnya, kami disinfektan dulu semua alat bahan mainnya supaya datang ke rumah itu dengan keadaan yang cukup bisa diterima gitu ya, steril gitu ya. Kemudian ya di situ nanti guru-guru bisa interaksi, Bapak Ibu bisa ketemu langsung secara fisik. Kami tetap pakai masker dan face shield, tapi nanti kalau mau lihat wajahnya kami buka kok sebentar gitu ya. Ya, kemudian anak-anak saya pikir akan ngelihat, oh itu ada Miss-nya beneran. Nanti ketemu ya di online learning, lihat Miss di laptop, lihat Miss di handphone begitu. Nanti Miss datang lagi kapan-kapan. Jadi memang kami nggak bisa datang tiap hari ya Bapak Ibu. Kami pasti akan datang tapi dengan jadwal yang kami atur. Karena kami akan kirim pembelajaran itu 2 minggu sekali dan 2 minggu kemudian kita bertukaran. Orang tua yang mohon mengambilnya ke sekolah.
Nanti setelah 2 minggu kemudian lagi kami yang datang ke rumah, begitu. Supaya tetap ketemu fisik, tapi kan secara yang sekarang, online learning yang sekarang, yang kita akan pakai live dengan Microsoft Teams, itu akan bisa bonding. Kenapa? Walaupun kita nggak ketemu fisik, Bapak Ibu seperti saya nih, bisa bicara langsung. Nah, kalau ini karena kondisi Miguel ya Bu ya, Miguel kan anak baru ya. Nah, kalau siswa lama yang hadir di online parents meeting ini tahu, kita home learning kemarin itu seperti apa, ada Google Meet. Nah, saat Google Meet itu bisa bercakap-cakap kan dengan gurunya. Nah, anak-anak menanti-nantikan itu, bercakap-cakap dengan temannya, dengan gurunya. Tapi saat home learning yang lalu dengan Google Meet, kita keterbatasan waktu, gitu ya. Nah, tapi kalau yang kondisi ini, kita kenapa kasih durasi 1 jam, supaya bisa ada interaksi, gitu. Ini juga request dari masukan-masukan dari orang tua yang kemarin sudah ikutin home learning 3 bulan terakhir dari tahun 2019-2020. Itu sih solusi yang bisa kami berikan. Semoga Miguel tetap bisa bonding dengan Miss-nya. Amin. Nah, ya Bu, dari rumah, karena ini Miss, kita baik dan semuanya juga mengalami demikian, apalagi ya Bu ya. Iya, terima kasih Miss. Terima kasih. Baik, kita masuk ke pertanyaan keempat ya. Iya. Selamat siang Miss Dina. Saya mamanya Nicholas. Iya. Orang tua Nicholas ya Bu. Iya. Halo. Iya, dengan saya ibu Nicholas, siapa? orang tua Nicholas Bennett Liao. Oh iya, dengan ibu siapa? Ibu Halo. Novita. Oh iya, Ibu Novita. Iya. Bagaimana kabarnya Bu? Baik, Miss. Terima kasih. Miss, yang mau saya tanyakan seperti ini. Saya ini termasuk yang paranoid dengan wabah ini ya. Dan dengan kebersihan. Tapi saya yakin pasti sekolah perhatikan sterilisasinya. Cuman yang mau saya tanyakan, jika alat belajar atau alat bermainnya bisa saya sediakan sendiri, boleh nggak saya tidak usah diantar atau saya tidak usah ngambil ke sekolah? Baik. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Itu aja Miss yang mau saya tanyakan. Terima saya kasih. Iya, saya ulang pertanyaannya ya Bu ya. Apakah Ibu sebagai orang tua boleh memprovide alat bahan pembelajarannya sendiri tanpa harus kami yang kirim, begitu ya? Halo Ibu Novi. Benar nih. Ya. Nah, iya, benar, kondisi sekarang memang kondisi sekarang setiap orang tua murid yang sudah terdaftar, kami sudah siapkan buku dan alat tulis semua memang dari sekolah. Secara fisik benda-benda tersebut sudah siap. Tapi untuk masukan Ibu dan pertanyaan saya belum bisa jawab secara langsung di sini karena saya harus berkoordinasi dengan tim finance ya dan area lain serta guru-guru sehingga ada kesepakatan yang sama dan tidak diberlakukan hanya di Happy Holy Kids saja. Nanti saya hubungi ya Bu Novi lewat telepon untuk saya konfirmasi lebih dahulu supaya lebih enak gitu ya. Tapi kondisi sekarang secara fisik semua alat bahan main Bapak Ibu ketahui punya anak-anak secara fisik sudah siap nih, tinggal kami sterilisasi dan kami kirimkan ke rumah masing-masing, begitu. Baik, terima kasih Bu Novi. Iya, satu pertanyaan terakhir, ya, dari mamanya Renata Febri. Mohon maaf, ya, saya lihat Renata Febri. Ya, saya Miss, maminya Renata Febri dari mamanya Claire. Gabriel Janet Alexandrine Claire. Saya juga termasuk salah satu orang tua yang agak paranoid ya Miss. Cuman kan di sini disampaikan katanya nanti peralatannya akan bertukar ya. Guru yang akan datang ke rumah 2 minggu berikutnya orang tua yang akan datang ke rumah. Nah saya yang khawatir begini Miss. Saya kan saat ini memang masih WFH. Tapi minggu depan saya akan mulai masuk kantor. Jadi Claire ini akan saya titipkan ke oma dan opanya. Nah yang saya takutkan saat nanti giliran orang tua yang ngambil ke sekolah, ini orang tua saya nggak bisa gitu ngambil keluar sekolah karena kan mereka udah usia lanjut dan nggak mungkin keluar rumah datang ke tempat sekolah atau kemana gitu karena orang tua saya juga agak paranoid dan nggak mau gitu bertemu dengan orang atau ke tempat orang. Nah itu gimana Miss kalau saat saya di kantor orang tua saya bersama Claire bersama orang tua saya di rumah terus giliran kami yang harus datang ke sekolah itu bagaimana? Oke, kondisi tersebut sih tidak bagaimana ya Bu?
Tidak masalah bagi kami sebenarnya Bu ya. Yang penting kami fleksibel, kami bisa Ibu komunikasikan dengan kami pasti bantu. Kalau perlu kami yang tetap kirimkan, nanti kami aturkan waktunya. Tapi mungkin gurunya nggak ikut ya Bu, karena rute per 2 minggu sekali kami buat gurunya supaya bisa mempersiapkan bahan main lebih baik. Mungkin kami titip driver kami, atau memang kami pesankan driver online untuk dikirim ke rumah. Mungkin solusi itu yang saya bisa berikan dulu sementara. Supaya oma opa juga tidak perlu hadir jika memang kasus khusus ya. Tapi kalau memang bisa kita bekerja sama lebih baik begitu. Bagaimana Ibu? Iya, oke Miss, siap. Iya, baik. Terima kasih nih. Satu pertanyaan terakhir ya. Yes. Dari maminya Chelsea Salom, Miss. Saya udah panggil Mami boleh Des. tanya Kak. Chelsea Salom. Dari papanya Zoe Nicole, Miss. Bapaknya Zoe Nicole. Iya, satu terakhir ini ya, Bapak Ibu. Iya. Saya dengan Samuel, orang tuanya dari Zoe Nicole. Iya. Ya, dari semua pertanyaan itu sebagian sudah menjawab. Saya punya pertanyaan juga. Iya. Tapi ada satu lagi, bisa nggak sekali lagi dijelaskan mengenai yang rekaman itu, Miss? Karena ini mamahnya kerja sampai sore, jadi anaknya sama saya kalau siang, dan pagi, dari pagi sampai sore anaknya sama saya. Saya nggak terlalu telaten terus terang nungguin anak saya. Biasanya mamahnya. Nah, tapi kalau makannya itu pagi dan siang berarti kan harus dengan saya. Nah, pertanyaan saya begini, kan memang ada ulangan ya, jadi nanti bakalnya berulang, jadi nanti kita malam bisa sama mamahnya. Tapi apakah waktu online tuh tetap Zoe harus hadir? Itu yang pertama. Jadi waktu online pagi itu Zoe tetap harus ada, nanti sama mamahnya diulang. Nah, kalau tadi dijelaskan di slide kan waktu pagi itu direkam ya? Iya Pak. Nah, sedangkan pembelajarannya Zoe itu selalu malam. Nah, kita selama ini pakai Seesaw itu selalu malam bikinnya. Oh, begitu. Kita rekam, iya, paham. Orang tua, mamanya ada. Karena yang dari waktu punya anak memang sepakatnya yang ngajarin itu mamahnya. Baik, Pak. Saya perhatian ngurus itu. Nah, terus yang berikutnya, kalau bisa di note juga, Zoe di kelas pagi aja, Miss. Karena siang saya lebih fokus kepada kerjaan. Saya WFA tapi ngerjain ada kerjaannya di rumah. Iya. Jadi kalau pagi selesai, Zoe sudah selesai, jadi saya bisa lanjut kerja begitu. Oke, iya. Berarti ada 2 pertanyaan ya Pak? Ya. Saya ulang pertanyaan pertama, apakah Zoe harus online di pagi hari? Kemudian rekamannya diputarnya seperti apa prosedurnya gitu ya? Ditemukan di mana? Iya. Ya. Kemudian yang kedua, apakah Zoe bisa kelas pagi atau bagaimana gitu ya Pak? Iya, saya jawab dulu yang pertanyaan pertama. Untuk kondisi jika anak dan orang tua bisa online di kelas pagi, mohon online karena dengan kelas dojo kami akan mengklik kehadiran siswa. Jadi begitu siswanya login itu dianggap masuk. Seperti kita jam sekolah, waktu tatap muka, waktu anak masuk ke playground pukul 8.00 atau pukul 11.00, anak-anak dianggap tidak terlambat. Tapi di kelas dojo ada catatannya jika terlambat. Jadi kalau terlambat login misalnya 9.05 ya dengan toleransi mungkin karena gangguan, tapi itu ada SOP-nya ya Bapak Ibu. Nah, tapi kalau sering kali terlambat itu ada kliknya. Jadi kami catatkan terlambat. Dan kondisi keterlambatan masih SOP sama. Kami masih tidak bisa mengkandidatkan anak tersebut untuk menjadi karakter Merit Award di bulan-bulan selanjutnya atau di bulan berjalan. Itu menurut SOP gitu ya. Jadi saya himbau jika Bapak bisa membantu Zoe untuk tetap online, online-kan saja. Tapi kalau mau diulang malam hari nggak masalah, bisa. Tolong nanti jika Bapak Ibu sekalian sudah menerima akun Microsoft Office 365 yaitu yang belakangnya emailnya begini. Nama depan anak, kemudian kami singkat dengan nama tengah
huruf depan nama tengah mereka dan titik HHK, ada @sbic.sh.id. Akun itu buka melalui Microsoft 365, cari Microsoft Stream. Ya, cari Microsoft Stream atau cari di Microsoft Teams yang ada posnya. Jadi lihat bagian pos atau bagian kegiatan yang terjadi di sepanjang hari itu ada rekamannya, Pak. Bisa dicek di sana. Atau cari di Microsoft Stream, itu juga ada rekamannya di sana sesuai dengan channel guru masing-masing. Lebih lengkap sih. Jadi seperti kondisinya melihat seperti YouTube kalau di Stream itu. Tapi kalau di Microsoft Stream itu seperti feed-nya atau story-nya Facebook gitu ya. Jadi harus di-scroll naik ke atas baru ditemukan rekaman tersebut. Mau diulang nggak masalah. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian saya simpulkan untuk siang hari ini. Sekalian saya sampaikan bahwa semua recording video itu bisa dicari satu lewat Microsoft Stream. Kemudian nanti Bapak Ibu akan menerima email di email pribadi yang Bapak Ibu tulis di formulir. Itu isinya ada SOP ketentuan online learning ini, gitu ya. Jadi bagi orang tua yang tidak bisa menemani anak di rumah di pagi hari di jam sekolah karena bekerja dua-duanya, itu ada SOP-nya, Pak, gitu ya. Atau mungkin ada yang mendengarkan ini, salah satu atau dua orang tua kita di Happy Holy Kids itu posisinya Jakarta, tapi tetap ikut online learning di Balikpapan. Jadi kondisi fisik anak itu di Jakarta. Nah, bagaimana kayak seperti itu, Miss? Itu juga ada ketentuan pengecualian khususnya. Jadi ada pengecualian, tidak bisa ikut di hari itu, tapi harus melampirkan surat pernyataan kedua orang tua bahwa kedua-duanya bekerja di jam sekolah anak, sehingga membutuhkan waktu lebih di malam hari untuk mengulang pembelajaran tersebut dan mengumpulkan tugas-tugas di akhir minggu. Nah, ketentuan tersebut nanti Bapak Ibu bisa baca di SOP yang kami kirim siang ini ya. Begitu ya, Pak? Ya, oke. Iya. Nah, untuk yang pertanyaan kedua, bagaimana, Miss? Apakah Zoe bisa di kelas pagi? Terus terang, Pak, kalau melihat kamera saya tidak ingat Zoe ada di kelas mana, karena anaknya cukup banyak. Nanti Bapak Ibu bisa terima surat penempatan kelas oleh wali kelas masing-masing di email yang Bapak Ibu tulis di formulir waktu pendaftaran sekolah. Ya, jadi siang ini mohon siap-siap terima email, cek-cek Zoe dan teman-teman yang lainnya ada di kelas mana, pagi atau siang, kemudian siapa wali kelasnya, begitu ya. Tapi untuk hal yang lainnya, kalau memang mau diskusi, saya terbuka. Ya, saya bisa ditelepon untuk bisa diskusi lewat telepon sekolah atau WA sekolah. Begitu, Pak. Ada yang bisa ditanya dulu? Ya, cukup jelas, Miss. Cukup dulu ya, Pak. Nanti kita diskusi lebih lanjut jika memang ada pertanyaan lain. Dan saya juga, ya, terima kasih. Dan juga untuk semua orang tua siswa yang sudah hadir hari ini, saya juga mengucapkan terima kasih, ya. Sekali lagi, jika masih ada pertanyaan yang belum sempat saya tanggapi secara langsung di tempat ini, sekarang Bapak Ibu bisa hubungi ke telepon sekolah, ya, ke handphone sekolah. Sebentar saya sebutkan nomornya. Jadi nomor tersebut ada WA-nya dan Bapak Ibu bisa hubungi. Mohon dicatat jika misalnya ada yang belum memiliki, silahkan hubungi WA sekolah untuk menelpon atau telepon biasa di 08 12 5690 7697. Ya, saya ulang, di WA sekolah di 0812 5690 7697. Ya, jika memang perlu dilanjutkan lagi untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain. Kemudian yang seperti saya tadi sebutkan, Bapak Ibu nanti ada secara fisik SOP sekolah yang akan kami berikan ke Bapak Ibu, dan kami perlu tanda tangan secara fisik di atas materai. Kami akan kirimkan SOP tersebut sekitar di minggu pertama setelah pembelajaran ini dimulai atau minggu kedua. Nanti mohon ditunggu dan mohon ditandatangani, dikembalikan ke pihak sekolah sebagai arsip, dan Bapak Ibu akan menerima salinannya. Ya, siang ini Bapak Ibu akan menerima salah satunya tadi SOP mengenai online learning, kemudian surat penempatan kelas, dan yang ketiga ada video
video bagaimana cara masuk ke Microsoft 365, yaitu akun khusus yang memang kami siapkan untuk anak-anak HHK dan SBICS. Jadi memang ini privilege sekolah kita yang tidak dipunyai oleh sekolah lain di Balikpapan, dan baru satu-satunya yang saya tahu bahwa kami memiliki privilege akun-akun siswa khusus. Jadi tidak seperti akun-akun pada lainnya. Nanti di kesempatan yang lain guru-guru akan jelaskan apa perbedaannya pakai Microsoft ini dan aplikasi Zoom, aplikasi Sisau, aplikasi Webex atau yang lainnya ya. Nanti ada perbandingannya. Dan pengumuman terakhir sebelum saya akhiri parents meeting ini, perlu Bapak Ibu ketahui, nanti kita akan buat grup WA, grup WhatsApp orang tua kelas masing-masing. Tapi sekali lagi ini bukan nomor khusus guru pribadi tersebut. Jadi memang nomor yang dialihkan khusus untuk kelas ini. Ya, misalnya love class, ya, attentiveness class seperti itu. Ya, di sana ada wali kelasnya. Jadi kita koordinasinya lebih mudah. Pengumuman-pengumuman mungkin kami tetap broadcast lewat email, tapi kami juga broadcast lewat WA, kami broadcast lewat kelas dojo. Tanggal 13 Juli hari Senin, ya, akan ada parents meeting di kelas online masing-masing. Sekali lagi tanggal 13 Juli, mohon dicatat. Halo. Ya, sekali lagi ya, tanggal 13 Juli 2020, nanti wali kelas masing-masing akan mengundang Bapak Ibu untuk masuk ke Microsoft Teams kelas masing-masing, dan nanti di sana akan ada agenda-agenda yang mau dibicarakan oleh wali kelas ke orang tua masing-masing. Untuk jamnya jam berapa, Miss? Kami masuk. Ini ada 3 kategori berbeda. Nanti dihubungi lewat grup WA siang ini. Paling lambat sore. Ya. Jadi nanti jam online-nya di hari Senin itu akan dikabarin siang ini supaya pengategoriannya tahu, oh TKB kapan online, playgroup kapan online, TKA kapan online. Ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian. Saya bersama dengan seluruh guru-guru Happy Holy Kids mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya dan bergabungnya Bapak Ibu di Parents Meeting Online ini. Mohon maaf apabila memang banyak hal-hal yang belum berkenan di Parents Meeting Online ini, dan kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Ya, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, sampai jumpa Bapak Ibu. Thank you, Miss. Thank you, Miss.